Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu materinya percabangan pada Java. Nah, percabangan itu adalah cara yang digunakan dalam proses untuk mengambil sebuah keputusan melalui seleksi suatu kondisi untuk mengarahkan program agar berjalan sesuai keinginan. Nah, di Java sendiri ada 4 macam jenis percabangan. Yang pertama itu percabangan if, yang kedua if else, yang ketiga if else, dan yang terakhir ada switch case. Ini algoritma dari percabangan. Di sini kita bisa lihat flowchart-nya dimulai dari yang atas ini. Di sini kita bisa mulai, terus program ngeprint selamat pagi, terus print lagi selamat datang. Nah, di sini ada decision. Kalau misalkan iya, berarti kita program akan ngeprint sampai jumpa. Tapi kalau tidak, program akan ngeprint tidak jadi keluar. Nah, kalau udah selesai, program akan menuju ke yang akhir atau ke yang selesai kayak gitu. Kurang lebih kayak gini untuk percabangan. Nah, ini percabangan if ini dia hanya memiliki satu pilihan. Jadi, program akan mengeksekusi kalau kondisinya benar. Ini ada contoh programnya. Di sini ada kelas coba, dan di sini ada deklarasi integer variabel A yang nilainya 0. Terus ada percabangan jika A sama dengan 0, maka program akan menampilkan nilai A sama dengan 0 kayak gitu. Nah, untuk bentuk umumnya adalah if dalam kurung kondisi, terus di dalamnya itu ada statementnya atau pernyataan. Terus yang kedua ada percabangan if else. Nah, percabangan if else ini dia punya dua kondisi. Jika kondisi benar, dia akan mengeksekusi statement pertama, tapi kalau jika kondisinya salah, maka statement kedua yang akan dieksekusi. Nah, ini contoh percabangan if else, program ganjil genap. Jadi nanti user bakalan input angka, misalkan angka 3, terus di sini ada variabel angka, ada metode juga. Nah, di sini kita deklarasiin kondisinya. Misalkan if ini kalau misalkan angka mod 2 sama dengan 1, maka dia adalah bilangan ganjil. Kalau mod itu kan sisa hasil bagi kan ya. Kalau misalkan bilangan yang kita masukin itu dibagi 2 adalah hasilnya 1, sisa hasil baginya 1, maka dia termasuk bilangan ganjil. Kayak gitu. Terus yang ketiga ada percabangan if else. Nah, ini dia punya beberapa kondisi, dan untuk contohnya seperti ini. Jadi di sini ada kelas coba 2. Nah, di sini dideklarasiin variabel A sama dengan 2 dengan tipe datanya integer. Nah, lalu ada kondisi nih, di mana jika A sama dengan 0, maka sistem harus menampilkan nilai A sama dengan 0. Nah, tapi jika A sama dengan 1, sistem akan menampilkan A-nya sama dengan 1. Kalau sistem lalu di kondisi ketiga, jika A sama dengan 2, sistem akan menampilkan nilai A sama dengan 2. Tapi sebaliknya, kalau misalkan nggak ada inputan, maka nilai sistem akan menampilkan nilai tidak ada. Di sini kan kita udah deklarasiin kalau variabel A-nya itu sama dengan 2. Berarti kita cek nih ke kondisi pertama. Kondisi pertama kan jika A sama dengan 0, maka kita sistem akan nampilin nilai A sama dengan 0. Benar apa salah? Salah kan? Karena nilai A-nya ini adalah 2. Terus karena salah, sistem akan eksekusi kondisi kedua, if A sama dengan 1. Masih salah. Terus terus program ngecek lagi nih kondisi ketiga. Ternyata benar, berarti yang ditampilkan adalah kondisi yang ketiga, kayak gitu. Untuk percabangan switch case, itu dia kalau digunakan kalau punya banyak kondisi atau lebih dari 2. Jadi, kalau perbedaan if else sama switch case itu biasanya kalau if else itu
dipakai kalau ada seleksi yang lebih dari satu kondisi dan lebih dari satu nilai. Sedangkan switch case biasanya dipakai kalau A memiliki satu kondisi dengan nilai yang bervariasi gitu. Kayak misalkan ini nih ada contoh, di sini ada kelas coba 3. Nah, di situ ada deklarasi variabel A sama dengan 2 dengan tipe data integer. Terus program akan mencari nilai yang sesuai sama kondisi tersebut. Di situ kan kondisinya A sama dengan A ya, A sama dengan 2. Kita cari blok program yang sesuai sama kondisinya. Kalau case pertama atau blok program pertama kan dia nilainya sama A sama dengan 1. Yang kedua itu nilai A sama dengan 2. Berarti yang sesuai adalah yang case 2 atau blok program yang kedua. Oke, di sini ada contoh program lagi dengan kelasnya percap. Nah, karena kita mau menggunakan inputan user, maka kita harus mengimport library scannernya dulu gitu. Jadi sebelum kita tulis kelasnya atau bikin kelasnya, kita import library scanner yang ada di dalam Java util gitu. Terus yang selanjutnya kita bikin kelas percap 1, terus kita bikin metode kayak biasa. Nah, terus di sini ada scanner masukan sama dengan new scanner system in. Maksudnya adalah ini pendeklarasian kelas scanner ke dalam variabel masukan. Nah, variabel ini boleh diganti apa aja, bisa scanner input atau scanner apa aja gitu. Terus kalau ini adalah objek dari kelas scanner. Terus ini itu untuk mengambil input dari usernya, input stream dari user. Terus di sini kita deklarasiin variabel nilai dengan tipe datanya integer. Kemudian kita cout atau kita print masukkan angka. Nah, terus di sini kita masukin nih. Di sini kita tulis variabel nilainya sama dengan masukkan .next integer. Nah, terus kita bakalan ngambil nilai spesifik dari inputannya. Berarti kita tulis variabel nilai sama dengan masukkan .next in. Masukan ini kan dari variabel kelas scanner. Terus kita pakai metodenya next in. Kenapa pakai next in? Karena variabel nilai ini dia tipe datanya integer, maka kita menggunakan metodenya next in. Kalau misalkan tipe datanya float, berarti next float gitu, atau kalau tipe datanya string bisa pakai next line atau next aja kayak gitu. Nah, terus di sini kita bikin kondisinya. If nilai mod 2 sama dengan 1, maka sistem harus menampilkan titik-titik adalah bilangan ganjil. Nah, nilai ini diambil dari inputan yang masuk ke dalam variabel nilai. Terus ada tambahan adalah bilangan ganjil. Kalau misalkan si inputan yang ini jika di mod 2 hasilnya sama dengan 1, maka dia adalah bilangan ganjil. Tapi kalau misalkan bukan, sistem akan menampilkan blok program yang kedua, yaitu nilai adalah bilangan genap. Oke, kita coba running dulu. Nah, sini kita masukin angkanya misalkan 3. Nah, 3 adalah bilangan ganjil karena dia setelah di mod 2 hasilnya akan sisa hasil baginya adalah 1. Kayak gitu. Terus ada lagi contoh, wow, panjang. Oke, di sini
Pertama kita import Java Util Scanner dulu karena kita mau menggunakan inputan. Terus di sini kita bikin kelasnya percap 2, terus kita bikin metode utamanya Java ya, public static void main. Nah, terus kita bikin scanner dengan variabelnya masukan, terus new scanner system in. Terus di sini ada deklarasi variabel A, B, C dengan tipe data integer. Terus ada juga tipe data X, maksudnya ada variabel X dengan tipe data string. Nah, setelah itu program akan menampilkan masukan password. Di sini kita pakainya variabel X. Jadi bikin metodenya X sama dengan masukkan .next line atau next aja juga bisa sih dia. Karena dia X itu tipe datanya adalah string. Nah, terus di sini ada kondisi if X titik equals 4 sampai 18, maka sistem akan menampilkan selamat datang praktikan, terus tampilin lagi masukkan sembarang angka. Nah, misalkan kalian masukin 3, terus di sini kita panggil variabel A, terus juga panggil juga variabel scanner, terus kita bikin metode next in karena variabel A-nya ini adalah tipe datanya integer. Nah, setelah itu kita print lagi, masukkan sembarang angka, terus dimasukin misalkan angkanya 5. Nah, program minta variabel B dan menggunakan metode next in lagi karena variabel B juga kan bertipe data integer. Terus di sini ada deklarasi kalau C itu sama dengan A plus B. Nah, maka si program akan menampilkan hasil penjumlahan yang diambil dari variabel A ditambah variabel B sama dengan hasilnya adalah variabel B. Dan untuk statement kedua itu C sama dengan A dikurang B, berarti sistem akan menampilkan hasil pengurangan, yaitu variabel A dikurang variabel B menghasilkan variabel C. Udah kayak gitu. Terus untuk yang blok program kedua itu kurang lebih sama, tapi di sini pakainya untuk yang D-nya itu pakainya double karena bisa menampilkan hasil bilangan bulat ataupun bilangan koma gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung run aja deh. Nah, di sini kita compile dulu Java percap2.java. Berhasil, terus kita running Java percap2. Nah, di sini masukkan password. Misalkan passwordnya itu kita masukin yang 4 sampai 18. Selamat datang praktikan. Nah, terus kita diminta untuk input sembarang angka, misal 9. Terus input lagi 2. Nah, hasilnya adalah ini. 9 tambah 2 sama dengan 11, 9 kurang 2 sama dengan 7, kayak gitu. Nah, kalau misalkan mau yang coba yang blok program kedua, berarti password yang dimasukin adalah 777. Masukkan sembarang angkanya 10, terus 5. Nah, di sini hasil pembagiannya kan bentuknya koma karena kita menggunakan double. Nah, coba kalau misalkan kita masukin password yang nggak ada di kondisi, misalkan 223. Nah, Anda bukan praktikan. Nah, sistem juga bakalan langsung keluar. Itu sistem exit kayak gitu. Nah, untuk pertemuan kedua, kita hanya belajar percabangan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.